sebelum kita mulai ya, lokakarya kita hari ini yaitu lokakarya ke-6. Lokakarya 6. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruangan ini. Nah, kemudian salawat beriring salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya ya dari yang gelap ke yang terang, dan syafaatnya nanti kita harapkan di yaumil mahsyar nanti. Baiklah Bapak Ibu semuanya, lokakarya 6 ini dengan judul pengelolaan program dalam pengembangan sekolah. Sedikit kali ini Ibu cuma memintakan konsentrasinya dulu. Semua yang lain, satu yang Ibu sebutkan adalah bagaimana ekspresi dari Bapak Ibu dalam keadaan bersedih. Silakan Bapak Ibu dihitung mulai dari 1, 2, 3. Bersedih ya nanti. Tolong Bapak Ibu yang lain tengokkan dulu kalau ada yang bukan bersedih ekspresinya, nanti kita hukum nanti. Sebenarnya Bu, ini tidak paling berat saya rasa. 1, 2, 3. Silakan ekspresinya Bapak Ibu. Bagaimana? Tolong bagikan. Ada yang nggak bersedih biar dipanggil ke depan nanti. Udah dapat yang nggak bersedih di sini Pak, dan nanti kita hukum itu ke depan. Udah selesai? Nah, oke. Kalau tadi bersedih, sekarang atau letih, silakan lagi. Bagaimana ekspresinya yang mengatakan lagi capek, lagi lelah atau letih? Udah selesai? Udah? Oke. Satu lagi, teringat saya waktu yang bulan kemarin ya, itu menggambar kan, mengungkapkan perasaannya dengan gambar ya kan. Nah, jadi ada yang terapa di hati Ibu, yaitu tunjukkan ekspresinya bagaimana berpikir, walaupun salah satu kata CDP-nya berpikir keras. Silakan. Kalau mau berpikirkannya apa itu nggak tahu. Selesai berpikirnya? Oke. Sesi yang terakhir yaitu ekspresinya adalah gembira. Tempat tadi tidak sesuai. Ada yang merasa nggak? Sesuai. Oh, kalau begitu saya sih pikirnya ya untuk pembukaan ini kita hari ini. Bapak Ibu bisa melihat itu di sini, yaitu tujuan kita dalam pengelolaan program pengembangan sekolah. Itu judul dari Lokakarya 6. Ya Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu pengumuman pelaksanaan rumah sakit, sosial, finansial, sekolah. ini judulnya adalah Bapak Ibu berbagi temuan dari cerita teman lain. Itu ya. Dari Bapak Ibu bercerita tadi tentang potensi sekolah masing-masing itu, ini adalah berbagi temuan dari cerita teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai potensi yang dimiliki sekolah, tadi kita sudah bercerita dengan Pak Harun. Kebetulan kita satu kelompok ini, satu meja ini beda PP. Yang diceritakan oleh Pak Harun sendiri mengenai sekolahnya adalah yang pertama sekali yang saya tangkap di situ, sekolahnya sangat rindang sekali. Sangat rindang sekali, sangat luas sekali. Sehingga di sana sangat terkesan nyaman, segar udaranya. Kemudian tersedianya alat-alat pertanian di sana. Ya,
Namanya juga SMK Pertanian, ada di tengah-tengah perkebunan. Ya, banyak sekali alat-alat pertanian yang sudah tersedia di sana. Tetapi yang Pak Harun kesalkan ini murid-muridnya yang tidak ada, bukan tidak ada ya, hanya beberapa saja yang berminat ke SMK Pertanian. Iya, sepertinya curhat ini Pak Harun. Kalau ada adik-adik atau keluarga ya, Ya, promosi. Promosi Tetapi kendalanya adalah satu hal tadi dan juga hal COVID tadi, hal COVID juga ya jadi kendala dalam pemanfaatan daripada alat-alat tersebut. Alat-alat yang sudah tersedia tinggal bagaimana kiat-kiat daripada guru tersebut, guru SMK Pertanian untuk menarik minat daripada anak-anak untuk sekolah di sana. Pembelajaran yang dapat saya dapatkan adalah ternyata dengan potensi yang kita miliki tadi, walaupun alat-alat sudah tersedia, akan tetapi tidak menjamin untuk anak-anak mau ke sana. Akan tetapi mari kita tunjukkan bagaimana kualitas sekolah kita, bagaimana aksi nyata daripada guru-guru tersebut untuk membuktikan bahwasanya kita bisa, kita unggul dalam bidang tersebut. Ya, demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada sesi kali ini saya akan coba mengambil kesimpulan dari cerita yang disampaikan oleh Ibu Saharni tadi ketika bercerita tentang potensi yang dimiliki oleh sekolah saya dengan sekolah Ibu. Jadi mungkin sama ya Bu, kita sudah sama-sama mempelajari di modul sebelumnya tentang aset sekolah. Ibu itu bercerita tadi sama saya bahwa aset sekolahnya 7 aset, sama juga dengan saya. Saya bilangin bahwa aset di sekolah saya yang pertama manusia ada, yang kedua aset sosialnya ada, sama juga dengan Ibu. Yang ketiga aset fisiknya ada, sama juga katanya. Yang keempat aset finansialnya ada, lingkungannya ada, politiknya ada, dan agama dan budayanya ada. Jadi dari aset ini ternyata Ibu Saharni sudah memetakan, sama juga dengan saya. Dari pemetaan ini katanya Ibu Saharni membuat suatu program. Ternyata di sekolah Ibu Saharni ada yang beda dengan kita. Sekolah Ibu ini ada di daerah Puncak ya. Nah, jadi dari sini hal baru yang saya dapatkan dari cerita yang diceritakan oleh Ibu ini, buat program religi seperti Ibu tadi. Ini hal baru yang saya dapatkan. Semua aset ini yang paling utama adalah aset manusianya. Kalau aset manusianya bisa profesional, maka aset yang 7 ini harus saling kolaborasi dan saling melengkapi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita sama Bu Fadila dari guru SMA Plus. Jadi saya bercerita bukan lagi modal aset program, karena kami dari sekolah saya mengambil dari program Ibu itu sangat menarik dan sangat saya antusias sebenarnya untuk melakukan seperti yang dibuat di SMA Plus. Itu hal yang saya dapat dari SMA Plus, mereka udah membuat program hortikultura, ya kan? Jadi namanya sagu sapo. Menarik juga programnya itu. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat saya untuk diajukan ke kepala sekolah saya. Kalau kita melakukan perubahan memang harus dengan hati yang sangat ikhlas, hati yang sangat besar. Apapun dia tantangan dan rintangannya. Itu aja yang saya dapat ceritakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi ya. Oke, berarti ya itulah pembelajaran yang kita dapatkan untuk sesi ini. Baiklah Bapak Ibu, ya sesi berikutnya saya serahkan kepada Ibu PP Sri Handayani. Nama saya Sri Handayani Lubis. Saya berasal dari Kota Mampang, SDN 22 Huta Kumpito.
Oke Bapak Ibu, kita di sini bertemu kembali dalam loka karya 6 yaitu pengelolaan program dalam pengembangan sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin memberikan sebuah oleh-oleh seperti biasa. Saya tak punya piti lah buat dibagi ya kan, tak punya makanan juga buat dibagi. Saya punya hanya sebuah pantun, bunga melati di hutan lebat, bunga mawar di Tanjung Tanam, bertemu kembali CGP hebat di loka karya yang ke-6. Oke Bapak Ibu, sesi ketiga kita adalah rencana program impian. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu di LMS sudah membuat sebuah program. Dan di sekolah Bapak Ibu juga ada banyak program. Di LMS Bapak Ibu yang tahu kan Bapak Ibu apa program yang Bapak Ibu buat? Apakah yang sudah ada di sekolah atau yang baru? Nah di sini nanti tugas Bapak Ibu bersama saya ada 2 LK, LK 6.1 dan LK 6.2. Sebelum kita menjabarkannya, kita seperti Ibu Pepe tadi masih melaksanakan tugas saling membicarakan program yang sesungguhnya Bapak Ibu, karena LK 6.1 akan kita bawa ke panen raya. Saya harapkan tugas Bapak Ibu ini yang rapi dan serius. Di LK 7 Bapak Ibu dari PI pertama, LK perdana kita pamerkan nanti. LK 7 bukan sembarangan Bapak Ibu. Di sini boleh Bapak Ibu tidak serius nggak apa-apa. Yang melihat cuma kami sendiri. 65% nilai kelulusan Bapak Ibu ada di tangan PP. 35% bisa dari fasilitator, bisa dari pusat. Jadi Bapak Ibu di sini alhamdulillah saya lihat sehat-sehat semua ya kan. Yang lainnya segar-segar semua ya kan. Smart juga ya kan. Nanti di sini waktu LK 7 bisa kita tunjukkan apa sih kerja Bapak Ibu di LK ya kan. Ngapain Bapak Ibu di LK kita tunjukkan di panen raya. Kami bukan main-main. Kami adalah guru penggerak yang membawa perubahan. Kalau memang yang Bapak Ibu buatkan di LMS merupakan program yang sudah ada di sekolah, tidak apa-apa. Yang jelas programnya itu Bapak Ibu bisa membuat penjabarannya dalam 5 komponen rantai hasil itu. Kita cek sebelum kita masuk membagi kelompok, ya kan? Yang tadi Bapak Ibu belum dibagi kelompok, ya kan? Di sini saya akan membagi kelompok Bapak Ibu berdasarkan pengajar praktik atau PP. Kemudian Bapak Ibu sudah saya sebutkan tadi sudah merancang atau sudah ada program yang ada di sekolah yang Bapak buatkan sebagai tugas di LMS. Silakan Bapak Ibu menceritakan rancangan atau program yang sudah ada yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Berdiskusi apakah program tersebut termasuk ke dalam program yang berdampak pada politik. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Jadi kita utang kesempatan biar lebih mudah. Ini kelompok A ya, ini kelompok B, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silakan Bapak Ibu mendiskusikan programnya. Kami kasih waktu 10 menit. Dalam yang tak seberapa ini. Oke, 1, 2, 3. CGP Angkatan 4. Kelompok C Bu Sri Handayani. Bisa. Guru bergerak Indonesia Maju. Oke, baca Bu. Kami kelompok
tadi telah bertukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada beberapa program yang diberikan oleh yang disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Ada tadi gerakan literasi, ada Jumat religi juga, dan juga English Club. Nah, yang ingin kami sampaikan juga dan saya itu ada public speaking, yaitu public speaking talent itu di hari Sabtu. Mungkin Bapak Ibu semuanya udah sering mendengar karena di masing-masing kelompoknya ada program ini namanya Explore Your Talent setiap hari Sabtu, dan semuanya itu punya beda-beda talent. Ada 8 talent, dan ada English talent, ada sport talent, ada public speaking, ada hortikultura, dan lain sebagainya. Dan saya kebetulan itu membina yang public speaking. Nah, public speaking ini inputnya ada guru, murid, ruangan kelas yang khusus untuk kelas public speaking, kemudian juga radio ya, kerjasama dengan radio. Nah, kenapa public speaking ini di antara semua talent yang ini, public speaking juga salah satu yang paling banyak peminatnya. Kenapa? Karena anak-anak ini mereka pengen mampu berkomunikasi, karena public speaking nggak ada di dalam mata pelajaran seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak ini sebenarnya ini program saya juga tapi sudah dijalankan. Ada kemarin itu dari dinas kehutanan itu mereka minta MC. Nah, anak ini baru beberapa bulan lagi udah langsung bisa jadi MC. Itu katanya karena dia masuk di public speaking class. Lalu harapannya anak-anak ini nanti bisa mereka di public speaking atas keinginan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Terus mereka juga disuruh memilih sendiri bidang mana yang mau mereka kuasai. Jadi misalnya ada 40 anak ini tidak semua mereka menguasai MC, pidato, enggak. Yang 40 ini ada beberapa anak yang sukanya dia menjadi MC, dia bilang MC. Ada yang anak-anak dia sukanya nanti pidato, ada yang sukanya broadcaster, ada yang sukanya jadi news anchor, kayak gitu. Dan ini kita nanti outputnya juga akan kita tampilkan di show talent pada penerimaan raport 25 Juni minggu depan. Itu nanti semua talent akan ditunjukkan di hari itu. Demikian dari kami kelompok C. Kami menunggu mungkin kritik ataupun saran atau masukan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang lain silakan. Bapak Ibu ditanggapi. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh kelompok C mengenai kegiatan-kegiatan khususnya yang kegiatan SMA Plus ya. Kita semua kepengen semua sekolah mengikuti kegiatan tersebut. Namun kalau kita kaitkan dengan kekuatan aset kita masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Tentunya seperti tadi yang terakhir ada pertanyaan dari Pak BB itu ada nggak dukungan dari kepala sekolah? Itu yang penting. Kadang nggak gini di lapangan kita disuruh untuk membuat program yang berdampak pada murid. Hanya suruhan, tapi nggak dikasih modal finansial. Apakah itu berjalan atau tidak? Seperti itu. Nah, ini yang kendala kita sebenarnya semua sekolah. Itu mungkin udah realistis lah ya. Oke, pertanyaan sekarang yang paling kan kita ketahui kalau kita SMA struktur kurikulumnya itu kalau kita hitung itu 8 pertemuan setiap hari. Itu sampai pulangnya jam 14.30. Kalau 45 menit per DB. Kira-kira ini kegiatan yang orang ibu laksanakan ini waktunya seperti apa? Ini mungkin barangkali visi-visi udah tahu juga, cuman supaya sama-sama kita tahu biar kita nanti ke depan bisa mengadopsi, bisa nanti dalam rapat forum-forum rapat sekolah kita bisa misalnya mengusulkan kepada kepala sekolah walaupun hanya usulan ya seperti itu. Oke, barangkali itu saja Bu. Terima kasih. Kita mulai ya dari yang kedua. 1, 2, 3. We are group 1. We are
warahmatullahi wabarakatuh. Kayak untuk kelompok kami yang saya ambil di sini adalah bukan di Young Talentnya, tapi yang saya ambil adalah di apel paginya. Apel pagi, di mana di sini apel pagi itu adalah suatu kegiatan yang wajib diikuti oleh semua siswa SMA Negeri 12 Penanggungan. Jadi di sini mereka mengikuti apel pagi dari jam 7 pagi sampai dengan 7.15 atau 7.20 sebelum masuk kelas. Baru mereka akan mengadakan literasi di kelas masing-masing. Jadi hal yang dilibatkan dalam apel pagi ini adalah guru. Khususnya itu biasanya yang piket setiap harinya. Kemudian ada anak OSIS. Anak OSIS biasanya itu di Menteri, Pasusnya itu ada beberapa orang yang menjaga di beberapa titik. Kemudian ada yang pasti guru lah, ada murid yang jelas. Jadi sistemnya seperti ini. Jam 7. Jadi sebelum jam 7 itu guru piket sudah hadir. 15 menit atau 20 menit sebelum jam 7 guru piket sudah hadir. Ketika jam 7 teng, ada petugas pasus yang membunyikan lonceng dan mereka murid itu akan segera berbaris, dibariskan dan dibikin mereka melaksanakan PBB. Di situ mereka harus berbaris dengan rapi dalam hitungan 1, 2, dan 3. Gitu. Ketika barisan sudah rapi semua, maka akan ada namanya pemimpin apel. Pemimpin apel ini sama seperti dengan kita ketika melakukan upacara bendera, cuma di sini nggak ada benderanya. Jadi setiap pemimpin apel akan memimpin apel pagi dengan laporan dari ketua kelas. Setiap ketua kelas akan melaporkan siapa yang tidak hadir dalam barisannya. Kemudian dari pemimpin apel itulah yang akan melaporkan kepada pembina apel, seperti kita pembina upacara. Jadi mereka berada di tengah pembinanya. Dan itu semua terdiri dari murid. Dari mana bisa dapat muridnya? Itu sudah disusun oleh OSIS. OSIS bekerja sama dengan kesiswaan menyusun siapa-siapa aja yang menjadi pemimpin dan siapa-siapa aja jadi pembina. Iya beginilah. Nah, itu dia. Jadi sudah ada dalam untuk 1 tahun pelajaran. Nama-namanya kemudian kenapa seperti itu? Maunya setiap siswa itu memiliki disiplin, kemudian jiwa kepemimpinan dan meningkatkan intak. Kenapa ada intak? Di dalam apel itu nanti ada public speaking dan ada baca surah together. Artinya baca surah bersama-sama. Dan biasanya itu surah pendek, nggak yang panjang. Kemudian tujuannya menumbuhkan rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, insya Allah. Kemudian yang terakhir, impact atau dampak. Ketika itu semua tercapai, maka sifat-sifat yang tertera dalam tujuan itu ada pada setiap murid. Mudah-mudahan. Saya rasa itu saja yang dari kelompok B. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu PP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok B. Ada tanggapan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan untuk bertanya, bukan untuk mengasih tanggapan, tapi hanya sebagai saran. Tadi kan ada siswanya yang jauh, ya, naik kereta lagi, ya kan? Apa nggak ada solusi yang lebih bagus? Karena jangkauan dari rumah ke sekolah kan jauh, ya kan? Agar tidak terkendala nantinya di jalan atau hal-hal yang lain lah. Apa kira-kira solusi yang bisa disertakan dari orang ibu? Kalau dari sebenarnya solusinya sudah ada, solusinya sudah ada dibikin oleh pihak sekolah. Ini kan apelnya dibikin jam 7. Jam 7 itu kan kalau dilihat dari lalu lintas atau dilihat di jalan kan sebenarnya masih sunyi kan. Pernah kami tawarkan kemarin tuh naik bus dijemput dari Simpang. Ada sih bus sekolah dijemput dari Simpang, tapi nggak ada respect gitu. Istilahnya mereka masih tetap memilih mau naik kereta gitu. Kenapa bisa konvoy?
bersama teman-temannya. Kenapa bisa mereka terlambat? Karena mereka saling tunggu-menunggu yang teman yang lain belum siap ditunggu gitu. Itu saya rasa. Kelompok bergerak menggerakkan. luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, di sini program sekolahnya itu tadi sudah disampaikan oleh Nopi ya. Explore Your Talent tadi itu ada banyak sih cabang-cabangnya, ada public speaking, ada horticultur, ada seni, ada olahraga. Jadi di sini dari program horticultur itu inputnya itu ada pastinya perlu dana, ada dana juga, kemudian warga sekolah semua terlibat, kemudian ada alat juga yang diperlukan di situ, siswa bercampur, kemudian tempat-tempat sampah. Jadi karena SMA Plus itu lahannya luas, banyak tanamannya, pasti sampah daunnya pasti banyak sekali. Itu daunnya itu dibuang aja gitu. Sekarang daunnya dikumpulkan, terus kita ada bak penampungan namanya rumah kompos. Rumah kompos itu sumbangan dari yayasan ya, untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekolah. Jadi dikumpulkan di rumah kompos. Nah itu di bawah bimbingan si guru pembina, bukan saya guru pembinanya. Bisa ceritakan ya. Nah guru pembina itu nanti seperti membuat mall atau apa gitu untuk apa sampahnya tadi supaya cepat busuk untuk menghasilkan si pupuk kompos tadi. Itu dia. Jadi awalnya dari keresahan warga sekolah lah, banyaknya sampah, termasuk siswa juga resah terlalu banyak sampah daunnya dan harus dimanfaatkan. Kemudian aktivitas yang dilakukan siswa itu adalah mengumpulkan sampah daun tadi, sampah buah juga ada. Kebetulan kita punya pohon mangga berbuah sering jatuh, kemudian ada kedondong, ada pepaya di belakang. Itu buah-buah yang busuk itu dimanfaatkan untuk ekoenzim, pembuatan ekoenzim. Jadi itu dibawa naungan guru pembinanya juga, guru biologi. Nah, jadi kerjasama sama Bu ini ada 3 guru biologi di situ. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Ada dulu. Oh ada. Kalau nggak masalahnya saya juga pengen program kayak gitu. Mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, tadi programnya hortikultura pemanfaatan lahan sekolah ya. Jadi kalau tujuan intinya program ini berdampak pada muridnya Bu. Dan syarat program berdampak pada murid, suara, pilihan dan kepemilikan. Menurut Ibu sudah meliputi nggak yang 3 itu di sini di program ini? Itu aja Bu. Terima kasih Pak. Menurut saya sudah. Jadi berdasarkan suara. Kami kan sudah kasih kayak angket mau kemana mereka, berdasarkan minat mereka yang kita ambilkan. Nah jadi pilihan mereka, suara mereka itu yang kita jalankan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masuk kita kepada materi tentang pengertian monet. Jadi monet ini Bapak Ibu, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Spesifiknya, nggak usah kita baca ini, monitoring ini sudah kita tahu spesifiknya adalah kita mungkin mau memantau tentang objek itu, baru kita evaluasi. Evaluasi sering kita lakukan di kelas, yaitu tentang penilaian spesifiknya ya Pak. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran ini mungkin spesifiknya adalah perubahan. Jadi tiga-tiganya ini kita telah kita evaluasi, kemudian kita bisa mengambil keputusan untuk pembaharuan pembelajaran gitu Bapak Ibu. Itu dia. Halo dan
boleh tahu seberapa sekarang berarti? Oh iya, next ya. Kemudian prinsip monitoring dan evaluasi. Kalau ini kalau nggak salah di 3.2. Kita simpulkan di situ prinsip monitoringnya dan evaluasinya ada pertama relevan, kemudian berguna, kemudian sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kemudian yang keempat dia adalah kredibel. Kemudian ada kerangka monitoring dan evaluasi, ada kerangka monitoring dan evaluasi, ada 4 tahapannya penyusunan kerangka monitoringnya. Yang pertama membuat pertanyaan, kunci evaluasi. Kemudian yang kedua menentukan fokus monitoring. Kemudian yang ketiga merencanakan metode penggalian data. Kemudian yang keempat penyusunan strategi pengelolaan data. Ada masalah Bu sebelum lanjut kita ke LK? Sambil kita jalan sambil kita jelaskan. Baik Bapak Ibu, belajar tanpa refleksi sia-sia. Refleksi tanpa belajar berbahaya. Baik, dari situ Bapak, mari kita refleksi sama-sama ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini yang pertama sekali adalah kita sama-sama bercerita untuk memetakan potensi dari sekolah kita masing-masing. Setelah kita bercerita potensi sekolah kita masing-masing, dari situ kita membuat sebuah program. Nah, dari program itu, setelah lahir sebuah program, maka program ini ternyata perlu dimonet seperti yang kita pelajari ini. Nah, kemudian setelah pembelajaran ini dibonet, ternyata bahwa program ini harus kita lihat dukungan-dukungan yang bisa menjalankan program dan hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam menjalankan program ini. Dan tentunya saya berkesimpulan pembelajaran ini akan bermakna dan Bapak jalankan di suatu saat nanti. Maka untuk itu Bapak ini sangat berharga bagi kita. Program yang Bapak buat suatu saat akan bisa dijalankan oleh Bapak sendiri. Itu refleksi pembelajaran yang saya dapat, dan saya yakin kita semuanya suatu saat nanti akan melaksanakan program tersebut. Demikian refleksi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Khalid. Akhirnya selesai sudah satu hari ini menemani Bapak Ibu semua di dalam pembelajaran di LK6 ini. Saya perwakilan dari IPB, kami bertiga mana tahu ada kata atau penyampaian kurang berkenan. Kami mengucapkan minta maaf sama Bapak sama Ibu. Kemudian LK7 tugas di LK7 sudah kita sampaikan tadi, ada di PTT yang dikirimkan. Itu nanti untuk pendampingan 7 Bapak Ibu. Kita terakhir adalah foto bersama. Jadi harapnya adalah foto bersama kita biar ada bukti fisiknya Bapak Ibu. Kemudian jangan bubar dulu, nanti kita Bapak Ibu kita diskusi tentang pelaksana 7.